Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Wilda, tentunya di kelas online 3C Al-Kindi. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh dan soleha? Semoga baik-baik saja ya. Dan Ustazah harap Ananda tetap semangat walaupun lagi dan lagi belajarnya harus di rumah. Jadi pada kesempatan hari ini Ustazah akan memberikan materi yang ada di tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu mengenai perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan alat transportasi. Jadi ada banyak alat transportasi di sekitar kita. Adapun jenisnya yaitu alat transportasi darat, air, dan udara. Jadi kenapa dikatakan alat transportasi darat? Karena alat transportasi ini beroperasinya di darat. Jadi begitupun juga yang di air dan juga di udara. Alat transportasi darat contoh sepeda, becak, delman, motor, mobil, bus, kereta api, dan masih banyak lagi. Kemudian air yaitu rakit, sampan, perahu, dan kapal. Udara, pesawat, helikopter. Oke, mudah diingat ya. Jadi insya Allah mudah diingat. Kenapa? Karena alat transportasi ini sebenarnya Anda semua sudah tahu. Nah, tinggal kita bagi saja, oh ini adalah alat transportasi darat, ini adalah alat transportasi air, dan ini adalah alat transportasi udara. Nah, tahukah kamu alat transportasi mengalami kemajuan? Zaman dahulu manusia bepergian dengan berjalan kaki. Kemudian manusia membuat alat transportasi untuk memudahkan perjalanan. Pada awalnya, alat transportasi masih sederhana. Alat sederhana tersebut ditarik oleh hewan. Sebagai contoh, delman yang ditarik oleh kuda. Ada juga alat transportasi sederhana yang langsung dikendarai oleh manusia, seperti sepeda dan becak kayu. Nah, selain sederhana, alat transportasi tersebut juga ramah lingkungan. Oke, jadi ini contohnya ya. Ini merupakan contoh alat transportasi di air yaitu rakit. Kemudian becak, alat transportasi darat, delman juga. Nah, ini adalah perahu atau sampan yang merupakan alat transportasi air. Nah, seiring kemajuan zaman, kini kita mudah menemukan alat transportasi menggunakan mesin. Alat transportasi bermesin diantaranya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, pesawat, perahu mesin, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kedua alat transportasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ini ya alat transportasi sederhana, kelebihannya kenapa? Dia ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kalau alat transportasi bermesin ini tentu saja dia menggunakan bahan bakar minyak. Tapi jangan salah, alat transportasi mesin ini membuat waktu perjalanan itu menjadi lebih cepat. Nah, selain itu, kita juga dapat menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh. Jadi bayangkan nih kalau Ananda mau ke Jakarta misalnya, kemudian mau berjalan kaki. Jadi otomatis itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi lebih baik menggunakan kendaraan bermesin seperti ini. Pesawat, helikopter, ataupun kereta api. Oke, mudah ya dipahami. Oke. Nah, masih ingatkah kalian dengan mobil-mobilan yang kalian buat beberapa hari yang lalu? Oke, jadi Ustazah sempat memberikan tugas untuk membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Oke, masih ingat ya? Nah, masih ingat tidak? Bentuk alasnya itu bentuk bidang apa? Persegi panjang atau segitiga? Oke, persegi panjang ya. Oke, masih ingat? Bentuknya persegi panjang. Nah, kalian bisa tidak menghitung kelilingnya? Menghitung keliling mudah saja. Kita kembali mengingat. Nah, keliling, cara menghitung keliling adalah dengan menjumlahkan semua panjang sisi dari bangun datar tersebut. Oke, nah ayo kita sama-sama menghitungnya. Kita butuh papan tulis. Oke, papan tulisnya sudah siap. Nah, sekarang kita menghitung keliling bangun datar. Tadi bangun datarnya apa? Persegi panjang.
Oke, kita sudah punya persegi panjang. Jadi, cara menghitungnya gampang saja. Kita tinggal jumlahkan seluruh panjang sisi dari bangun datar. Jadi, atas, samping kanan, bawah, dan samping kiri. Oke, dan ternyata panjang sisi atas dan samping kanan itu sudah memiliki panjang sisi, yaitu 8 cm dan juga 5 cm. Kok ini tidak ada sisinya ya? Nah, ini kan masih tanda tanya, jadi mudah saja. Ini kan panjang sisinya sama, atas dan bawah. Jadi otomatis di bagian sini juga 8 cm. Nah, kalau ini kan sama bagian sisi ini dengan yang ini. Jadi di sini panjang sisinya adalah 5 cm. Oke, jelas ya. Jadi terus diapakan? Kita tinggal jumlahkan saja. 8 tambah 5. Oke, 8 tambah 5 tambah 8 tambah 5. Jadi jumlahnya adalah 26 cm. Kenapa cm? Karena satuannya cm. Jadi kalau misalnya di sini meter, jadi di sini juga harus meter. Oke, paham? Oke, sudah paham ya, insya Allah. Nah, kalau sudah paham, terus apa lagi dong yang masih kita kerjakan? Tedot. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas Senin 30 Maret 2020. Tugas yang pertama, tuliskan 3 jenis alat transportasi beserta contohnya. Jadi gampang ya, kalau Ananda tadi menyimak dengan baik materi yang Ustazah berikan, insya Allah nomor 1 mudah sekali dijawab tanpa Ananda kembali mengulang videonya. Kemudian nomor 2, ukur dan hitunglah keliling salah satu benda di rumahmu. Bendanya bebas ya. Anggaplah benda tersebut adalah bidang datar. Jadi contoh ya, Ustazah kasih contoh. Misal nih punya mesin cuci. Jadi tinggal menghitung salah satu bagian sisinya saja. Nah, hitung misal bagian depannya saja, hitung bagian sisinya atas, bagian samping kanan, kemudian bawah, kemudian bagian samping kiri. Nah, itulah kelilingnya, oke? Bisa dipahami? Nah, kerjakan di buku tulismu. Jadi kalau misalkan Ananda kurang paham, bisa bertanya langsung kepada Ustazah atau dengan meminta bantuan orang tua. Oke? Selamat bekerja. Syukron, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.